Waktu merupakan bagian penting dalam kehidupan kita, saudara. Maka menurut sebuah kamus bahasa Indonesia, saudara, bahwa waktu adalah seluruh rangkaian dari proses. Bahwa waktu itu menjadi hal yang paling berharga bagi kita. Ada orang yang super duper bertalenta, super duper pinter, atau super duper kaya, tapi kalau nggak punya waktu, untuk apa? Waktu sebegitu berharganya, waktu sebegitu penting bagi umat manusia, waktu sebegitu berharga. Dan pada malam hari ini kita akan belajar apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita pelajari dari yang namanya sebuah waktu. Bahkan seringkali, saudara, kita tahu bahwa waktu itu terbatas. Waktu itu nggak bisa diberhentikan, waktu itu nggak bisa diulang, akan terus berjalan. Saat saudara berdiam diri, waktu akan terus berjalan. Saat saudara tidak memutuskan apa-apa, waktu akan terus berjalan. Dan dengar baik, saudara, waktu itu ada batasannya. Tidak ada manusia di dunia ini yang hidup sampai selama-lamanya. Akan ada waktunya, waktu kita habis, waktu kita selesai. Waktu itu adalah sesuatu hal yang terbatas. Bahkan sering juga saat kita mau memulai sesuatu, kita mungkin merasa terlambat untuk memulai. Namun dengar baik, saudara, karena waktu begitu berharga, di malam hari ini kita akan belajar bagaimana cara memperlakukan waktu dengan bijak, dengan hikmat sama Tuhan. Kalau kita tahu waktu itu terbatas, maka kita harus pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara. Ada amin, saudara? Setiap hari, bahkan kita menghadapi berbagai macam situasi, kondisi, musim yang berbeda. Setiap waktu, setiap hari demi hari akan selalu berbeda. Saudara hari ini bangun tidur, saudara mandi, saudara ke kantor, saudara pulang ke kantor, meskipun rutinitasnya sama, tapi akan selalu ada hal yang berbeda. Akan ada selalu hal yang baru. Akan ada sesuatu hal yang terjadi di hari ini, tidak terjadi besok. Namun ada juga yang terjadinya besok, tidak terjadi hari ini. Waktu tidak dapat terelakkan. Bahkan juga ada hal yang penuh dengan kebahagiaan, namun juga ada hari, waktu yang penuh dengan tantangan. Ada hal yang membahagiakan bagi kita. Mungkin saudara yang berulang tahun, saudara kayaknya senang banget satu hari dalam satu tahun ini. Saudara bisa merayakan hari ulang tahun saudara. Namun dalam satu tahun selalu ada waktu di mana saudara bisa menikmati kebahagiaan, saudara bisa menikmati yang namanya tantangan, penuh dengan tantangan. Karena waktu dalam kehidupan manusia sangatlah berharga. Siapa yang bisa memanfaatkan waktunya dengan baik, dia akan berhasil dalam hidupnya, saudara. Kita akan lihat dulu, tampilkan dulu slide yang pertama. Ini adalah tentang karakternya waktu. Sama-sama bilang sama saya, karakternya waktu. Amin. Yang pertama, waktu itu adalah irreversible atau tidak dapat kembali. Waktu yang sudah lewat, waktu yang sudah berlalu, tidak dapat kita kembali ke waktu yang lama. Yang kedua adalah untransferable, tidak bisa dipindahkan. Mungkin saudara punya waktu banyak, saudara nggak bisa kasih waktu saudara ditransfer ke orang lain. Waktu saudara menjadi waktu milik saudara, tidak dapat dipindah tangankan, tidak dapat diberikan kepada orang lain. Yang ketiga, karakternya waktu adalah unsubstitution, tidak dapat digantikan. Waktu tidak dapat diganti. Dan yang keempat adalah unpayable, tidak dapat dibeli. Saudara mungkin punya banyak uang, namun saudara nggak bisa beli waktu. Saudara mungkin punya banyak talenta, namun saudara nggak bisa beli banyak waktu. Bahkan ada hari-hari saudara bahwa dalam waktu ini ada orang yang punya segalanya, namun usianya nggak panjang, usianya nggak sampai 70-80 tahun. Bahkan kita tahu bahwa usia itu terbatas, waktu itu terbatas. Ini adalah 4 karakternya waktu. Yang pertama, waktu tidak bisa kembali, tidak bisa rewind. Kalau kita nonton film, kita kelewat adegan yang bagus, adegan yang seru, kita akan pilih kembali. Namun dalam hidup ini, momen yang baik sekalipun saudara nggak bisa putar kembali, saudara nggak bisa pulang kembali. Yang kedua, waktu tidak dapat dipindah tangankan, waktu tidak dapat diberikan kepada orang lain. Yang ketiga, waktu tidak dapat digantikan. Dan yang keempat, waktu tidak dapat dibeli. Seberapapun kayanya saudara, seberapapun pintarnya saudara, waktu tidak dapat dibeli. Kita akan belajar sama-sama bagaimana cara memperlakukan waktu dengan bijak agar waktu yang kita miliki yang terbatas dan berharga ini kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita masuk dalam firman Tuhan. Kita boleh lihat ayatnya, tampilkan ayatnya. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 8. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 8. Kita akan baca bergantian. Saya ayat yang pertama, saudara ayat yang kedua, ayat 8 kita baca sama-sama. Saudara sudah di sana, katakan amin. 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 Kita baca. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 8. Untuk segala sesuatu ada masanya
Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat kedua saudara. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ayat yang ketiga. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ayat keempat. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk menatap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ayat ke-6 saudara. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. 8, 3, 2, ya. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Bahwa dalam kitab Pengkhotbah ini ditulis oleh Raja Salomo. Salomo dikenal sebagai raja yang paling bijaksana, paling punya banyak hikmat. Makanya dia menuliskan kitab Pengkhotbah ini, ayat Pengkhotbah ini, untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala dalam dunia ini ada waktunya. Kita akan belajar 4 hal yang akan kita pelajari dari waktu. Yang pertama, boleh kita lihat dulu di Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Saya bacakan bagi firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama, dari waktu yang dapat kita pelajari adalah time is in God's control. Waktu dalam kendalinya Tuhan. Saudara, ada hal yang di dalam kendali kita, ada hal yang di luar kendali kita. Salah satunya adalah waktu. Kita tidak bisa memaksakan waktu kita dengan waktunya Tuhan. Kita nggak bisa mengupayakan sedemikian rupa waktu kita inline sama waktunya Tuhan. Karena waktu bukan menjadi bagiannya saudara. Bagiannya saudara itu apa sih? Bagian saudara hari ini percaya sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, berserah sama Tuhan. Namun yang punya kuasa atas waktu adalah Tuhan. Sebagai gambaran begini saudara, saudara mau jungkil balik mau bagaimanapun, saudara mau maksa seperti apapun, namun kalau bukan waktunya Tuhan, sia-sia akan saudara kerjakan. Sia-sia apa yang saudara lakukan. Kalau bukan waktunya Tuhan, waktu saudara nggak ada gunanya. Makanya saudara harus pahami betul. Apa yang dapat kita pelajari yang pertama dari waktu? Yang pertama, waktu adalah dalam kendalinya Tuhan. Saya ingat banget saudara, dulu saya memang waktu kecil, waktu saya masih 3-4 tahun saudara, saya suka dipinjam sama om dan tante saya. Dipinjam untuk apa? Dipinjam suka ikut ibadah doa semalaman. Dulu tante dan om saya itu seorang pengerja di gerejanya. Jadi dia suka bawa saya itu untuk doa semalaman. Dulu namanya doa semalam suntuk saudara ya. Kenapa saya suka dibawa? Karena dia bilang begini, Glenn ini kalau dibawa nggak rewel. Meskipun masih kecil 3-4 tahun, tapi kalau dibawa doa semalaman dia bisa duduk diam, bisa angkat tangan selesai ikut penyembahan. Waktu kecil saya seperti itu saudara. Dan kalau ditanya sama orang cita-citanya Glenn apa, saya selalu bilang saya pengen jadi pendeta. Saya pengen jadi pendeta. Saya nggak tahu pendeta itu apa. Cuma saya suka lihat pendeta itu kayaknya keren. Saat dia baca firman, dia ngomong di depan banyak orang, saya terkagum dengan sosok seorang pendeta. Saat usia 3-4 tahun saya ditanya, kan mau jadi apa kecil? Waktu kecil atau waktu sudah besar? Saya pengen jadi pendeta. Sering berjalannya waktu, saya bertumbuh dewasa, saya mengalami banyak proses kehidupan. Suatu ketika saat kalau ditanya, cita-cita saya apa? Cita-cita saya satu, saya pengen merubah perekonomian keluarga. Amin. Saya pengen bekerja, saya pengen jadi pengusaha. Karena saya tahu melewati masa-masa yang sulit bersama dengan keluarga saya mengerikan. Jadi saya berdoa, saya nggak ada kepikiran jadi pendeta lagi pas sudah gede. Saya cuma berpikir saya nggak mau hidup tanpa arah, tanpa suatu hal yang pasti. Saya pengen saya kerja, saya punya usaha, akhir bulan saya gajian. Saya berpikir seperti itu saudara. Suatu ketika saya setia melayani Tuhan di tahun 2009, di tahun 2014 saya dihubungi sama Gembala Sidang, pendiam Bapak Riaji. Bapak Riaji minta saya untuk sekolah pendeta. Saya masih muda sekali pada masa itu. Saya bilang, Pak, izin Pak, saya nggak mau jadi pendeta. Saya mau jadi pekerja, saya pengen jadi pengusaha. Saya akan setia melayani, tapi kalau untuk jadi pendeta enggak. Kenapa enggak? Saya nggak mau bergantung sama sesuatu yang nggak pasti. Pada waktu itu saya berpikir seperti itu. Saya berpikir yang pasti adalah saya bekerja, saya bangun pagi, saya kerja jam 9 sampai sore, saya pulang, saya terima gaji. Itu yang saya anggap impian saya.
Suatu ketika saat saya ditawarin, saya kabur, saudara. Saya dulu full time gereja di tahun 2013. Di tahun 2014 saya ditawarin jadi pendeta, sekolah pendetaan. Saya nggak mau, dibeasiswain, saya nggak mau. Akhirnya saya keluar, saya resign, saya ambil kuliah sendiri, saya ambil kuliah ekonomi. Saya keluar dan saya cari pekerjaan lain. Suatu ketika saya berdoa sama Tuhan, Tuhan terima kasih ya, saya dikasih berkat, saya bisa bayar kuliah saya sendiri, saya bisa kerja hari ini. Setiap hari saya bangun pagi, saya bekerja selama 2 tahun. Saya kerjaannya sebagai HR consultant atau bisa dianggap sales gitu, saudara ya. Saat saya kerja selama 2 tahun, saya zero sales. Zero. Setiap pekerjaan yang udah mau go, saya pegang, pasti gagal. Saat pekerjaan udah di ujung, tinggal saya golin aja sedikit, gagal. Saking saya disayang sama pimpinan saya, project yang udah tinggal signing kontrak aja, dikasih ke saya, gagal. Selama 2 tahun saya berpikir, Tuhan kenapa pekerjaan saya dibuat gagal? Kenapa pekerjaan saya nggak dibuat berhasil? Kenapa saya setiap pelayanan, saya setiap pulang kantor, saya ambil pelayanan tengah minggu, Sabtu saya pelayanan, Minggu saya pelayanan, saya nggak pernah izin. Saya nggak aneh-aneh, saya nggak macam-macam. Saat saya bekerja, tapi nggak dibuat berhasil sama Tuhan. Rasa-rasanya dipermalukan, karena zero sales selama 2 tahun. Suatu ketika momennya adalah kami bertiga paling jelek performance. Saya yang paling buruk karena saya zero sales. Tapi 2 orang ini karena tidak seiman sama bos saya, mau dia yang di PHK. Padahal dia punya istri, yang satu punya udah menikah gitu, sudah menikah. Dan akhirnya saya bilang ini kayaknya nggak fair. Meskipun dia nggak capai target, tapi dia at least nggak zero sales. Saya zero sales. Akhirnya saya bilang, saya berdoa sama Tuhan. Akhirnya saya merendahkan diri saya minta ampun sama Tuhan. Selama 3 bulan saya berpuasa. Saya tanya sama Tuhan, kenapa apa yang saya kerjakan dibuat Tuhan gagal? Kenapa apa yang saya lakukan Tuhan permalukan rasa-rasanya? Saat saya berdoa, saya baca sebuah kisah tentang Yunus. Saat Tuhan panggil Yunus, suruh pergi beritakan kerajaan Allah. Namun dia lari. Saat dia lari, Tuhan kalau pilih orang, Tuhan gak akan ganti orang. Dengar baik, kalau Tuhan pilih orang itu, Tuhan gak akan ganti. Karena Tuhan bukan Allah yang gagal. Kalau Tuhan pilih saudara hari ini, Tuhan gak akan ganti pilih orang itu. Amin. Kita gak bisa lari dari jalannya Tuhan. Amin. Kita gak bisa kabur dari jalannya Tuhan. Selama akhirnya saya berpuasa, saya berdoa, saya baca kitab Yunus, saya telah setiap kitab Yunus. Akhirnya saya berdoa, Tuhan, apakah saya Yunus yang Tuhan maksud? Apakah saya harus Tuhan haus dulu baru bertobat? Sampai akhirnya saya bilang, Tuhan mau buat apa deh? Kalau Tuhan mau saya kembali ke full timer, saya ikut. Saya nurut sama Tuhan. Suatu ketika akhirnya saya berdoa, akhirnya makin hari damai sejahtera saya tentang meninggalkan pekerjaan sekuler saya, makin hari makin bikin saya damai sejahtera. Meskipun saya nggak tahu nanti bulan depan saya bayar tagihan gimana, kasih mama bagaimana, kasih orang tua bagaimana, nggak tahu gimana caranya. Akhirnya saya menghadap ke bos saya bilang, izin Bu, saya mau ngajuin resign. Saya ditahan. Bahkan bos saya pengen nangis. Kenapa? Karena saya tidak buat apa-apa di kantor itu, tapi saya bangun mesbah doa di kantor itu. Selama 2 tahun kita bikin mesbah pagi. Sebelum mulai kantor jam 8 kita doa bareng, kita penyembahan bareng. Dan dia senang sekali di kantornya ada mesbah. Dia tahan saya, jangan, kamu tuh masih muda, kamu bisa berkembang dan lain sebagainya. Saya bilang enggak, saya udah tanya Tuhan, saya berdoa sama Tuhan, ini bukan jalan saya saat ini. Akhirnya saya memutuskan untuk resign. Saat saya resign, setelah saya dikasih waktu 2 bulan, dan saya ditahan terus. Sampai akhirnya saya memutuskan membulatkan tekad saya, enggak, saya selesai. Saat saya selesai, akhirnya saya pelayanan setiap hari. Saat saya pelayanan di tahun 2018, tawaran yang dulu 2014, akhirnya kembali lagi di tahun 2018. Saat 2014 saya kembali lagi bergabung di tahun 2016 jadi full timer. 2018 panggilan itu kembali sama saya. Saat panggilan itu datang sama saya bilang, Tuhan kali ini saya nurut. Saya mohon ampun sama Tuhan. Saya mohon nurut sama Tuhan. Akhirnya saya ambil kuliah tersebut, saya tetap pelayanan setiap hari. Suatu ketika saat saya bilang iya sama panggilan Tuhan, saat saya bilang iya nurut sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan kalau saya bandel, minta ampun kalau saya nggak tanya Tuhan dulu kemarin. Saya minta ampun sama Tuhan, saya nggak pernah tahu ternyata di tahun 2022 saya punya pekerjaan di bidang sekuler. Ternyata di tahun 2024 tahun ini saya dipercayakan untuk pegang sebuah perusahaan sama bos saya. Saat saya lihat hari ini, ternyata benar ya. Waktu Tuhan itu yang paling benar, bukan waktunya kita. Karena kita berpikir gini, oh nggak ada apa-apa. Ini saudara ya, sebagai contoh begini.
Kita punya iman, saya pengen bekerja, saya pengen punya usaha. Tapi Tuhan bukan bilang enggak. Tuhan bilang iya dulu di yang pertama. Percaya Tuhan dulu. Karena rasa aman saya bukan di pekerjaan saya. Rasa aman saya bukan di uang saya. Rasa aman saya di dalam Tuhan, katakan amin. Saat saya bilang iya sama panggilan Tuhan, ternyata Tuhan kasih cita-cita saya di yang kedua, kasih cita-cita saya di yang ketiga. Apa yang mau saya sampaikan hari ini, saudara? Seringkali kita tidak menerima janji Allah, bukan karena Allah jahat, tapi karena kita nggak nurut hari-hari. Bukan Tuhan menahan berkat saudara hari ini, namun saudara kurang merendahkan diri saudara untuk percaya sama waktunya Tuhan. Seringkali kita paksakan adalah waktu Tuhan, kita paksakan sama waktunya kita. Seharusnya waktunya kita kasih ke waktunya Tuhan. Saat saudara bilang iya dan saudara mengakui bahwa waktu Tuhan yang paling benar, waktu Tuhan yang paling indah, waktu Tuhan yang paling tepat, berkat Tuhan akan dibuka. Tapi kalau saudara nggak pernah mau melakukan yang pertama yang Tuhan mau lakukan dulu, bagaimana Tuhan kasih yang kedua, Tuhan kasih yang ketiga, Tuhan kasih yang keempat? Tuhan itu punya rencana yang indah buat hidup saudara, katakan amin. Dari A sampai Z, Tuhan udah siapin. Tapi Tuhan mau saudara lakuin step by step. Saya percaya, iman yang saya doakan sama Tuhan, saya pengen bekerja sekuler, saya pengen punya usaha di bidang sekuler, Tuhan tetap tampung apa yang saya doakan, apa yang saya minta. Tapi Tuhan mau kita ikut Tuhan dulu. Tuhan mau fokus kita tuh sama Tuhan dulu, bukan fokus sama pencapaian kita, bukan fokus kita menggantungkan rasa aman saya sama pekerjaan sama uang lain, tapi kita mau kita gantungkan rasa aman kita sama Tuhan. Ada dengar baik saudara, waktu adalah menjadi bagian Tuhan. Waktu Tuhan gak pernah kecepatan, waktu Tuhan gak pernah keterlambatan, waktu Tuhan tepat pada waktu. Amin. Kalau saudara berdoa hari ini, Pak, kok Tuhan gak jawab doa saya? Belum waktunya Tuhan. Akan ada waktunya Tuhan, waktu yang paling terbaik dari waktunya saudara, waktu yang paling tepat dari waktunya saudara, waktu yang paling ajaib dalam hidup saudara. Katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi teman-teman saudara. Yang kedua, kita buka lagi Khotbah 3 ayat yang kedua sampai dengan keempat. Saya bacakan bagi jemaat Tuhan. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Apa yang kita pelajari yang kedua tentang waktu? Yang kedua adalah life has different season. Setiap waktu ada musim-musim yang berbeda. Berjuang dalam iman, saudara menabur dengan air mata. Ada musimnya saudara menuai dengan sukacita. Masalah itu ada kadaluarsanya, saudara. Tidak ada masalah yang tanpa kadaluarsa. Masalah ada expired. Dengar baik. Apapun yang saudara alami hari ini, masalah ada kadaluarsanya, katakan amin. Enggak selamanya Tuhan membiarkan saudara menderita. Ada masanya Tuhan mengizinkan saudara menerima apa yang saudara doakan. Tapi saudara dengar baik. Setiap waktu ada musim. Ada musim. Pakailah dengan bijaksana. Saat Tuhan izinkan engkau sedang diproses, taat. Saat engkau dikasih musim untuk engkau menuai, jangan sombong, jangan lupa diri. Saat engkau dikasih momen untuk rest, nikmati. Saat engkau dikasih waktu untuk berjuang, jalani. Setiap musim, setiap waktu ada musim. Tidak ada penderitaan yang berlangsung angsur-angsur selamanya. Masalah ada kadaluarsa. Tapi yang Tuhan mau adalah setiap musim dalam hidup saudara punya arti dan tujuan. Setiap musim dalam hidup saudara punya maksud untuk kebaikan anak Tuhan. Kadang saudara itu harus diizinkan lewati proses. Karena Tuhan itu by proses. Tuhan Yesus saja untuk menyelamatkan saudara, dia harus berproses. Tuhan Yesus saat dia lahir ke dunia, dia tidak langsung melayani. 30 tahun dia proses, 3,5 tahun dia proses melayani. Selama 30 tahun ini dia mempersiapkan diri menjadi contoh bagi saudara dan saya. Bisa aja Tuhan saat lahir langsung usia 30 tahun, langsung melayani. Bisa aja. Tapi Tuhan by proses. Dia lahir jadi seorang bayi, dia bertumbuh sebagai seorang anak, sebagai seorang pemuda, sebagai seorang yang matang. Akhirnya baru melayani selama 3,5 tahun. Tuhan adalah Tuhan atas segala proses.
Tapi kalau hari ini kita nggak mau diproses, bagaimana kita bisa menikmati berkat Tuhan? Percaya, segala sesuatu ada musim. Amin. Segala sesuatu ada waktu. Ada waktu untuk kita untuk menangis, it's okay. Ada waktu untuk kita menerima apa yang kita doakan, nikmati. Karena air mata orang benar ditampung dalam kiblat. Bahkan Alkitab mencatat, apa yang kau tabur dengan air mata akan kau tuai dengan sorak-sorai. Amin. Hari ini kadang-kadang kita harus diizinkan sama Tuhan berproses. Supaya apa yang kita terima di hari yang kelak, kita bisa nikmati dalam ucapan syukur. Amin. Karena kalau nggak ada proses, kita akan take it for granted. Kita akan sembarangan. Kita akan sia-siakan berkat itu. Tapi kalau kita terima berkatnya Tuhan, kita lihat prosesnya, kita akan jaga dengan segenap hati kita. Karena seberharga itu. Amin. Karena seperti itu. Dengar baik saudara, masalah ada kadaluarsa. Tidak selamanya saudara menderita hari ini. Tidak selamanya saudara sakit hari ini. Ada waktunya Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya. Amin. Tapi apa yang Tuhan mau? Saudara taat sama Tuhan. Di saat musim kemaraumu, jangan dukakan hatinya Tuhan. Di saat masa terbaikmu, tetap senangkan hati Tuhan. Setiap waktu ada musim. Apa yang harus dilakukan? Percaya sama yang punya waktu. Meskipun dalam masa kekeringan sekalipun, tetap andalkan Tuhan. Tetap percaya. Di masa terburukmu sekalipun, tetap percaya sama Tuhan. Di dalam musim terbaik, tetap percaya sama Tuhan. Katakan Amin. kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Yang ketiga, kita lihat Khotbah 3 ayat 5 sampai dengan ke-7. Saya bacakan bagi jemaat Tuhan. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ayat yang ke-7. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Yang ketiga apa yang kita pelajari dari sebuah waktu? Yang ketiga adalah there's time to act and time to wait. Selalu ada waktu untuk kita bertindak, ada waktu untuk kita menunggu. Enggak selamanya kita harus selalu berlari dalam hidup ini. Lari maraton yang 400 meter gitu, 400 meter, mereka nggak nge-sprint seharian. Dalam pertandingan lomba 400 meter mereka nggak nge-sprint dari awal sampai akhir. Mereka harus step by step, mereka jaga stamina mereka supaya mereka bisa finish dengan waktu yang tercepat dengan stamina-nya masih bertahan. Kalau dari awal, dari 0, dia 800, dia nge-sprint terus, dia akan kehilangan stamina-nya, dia akan kalah di akhir pertandingan. Apa yang mau kita pelajari dari sebuah waktu? Ada waktunya untuk kita berlari, ada waktunya untuk kita berdiam diri, ada waktunya kita untuk mundur satu langkah. Tapi hari-hari ini orang percaya nggak ngerti yang namanya menunggu, nggak ngerti yang namanya step back dulu. Kita maunya lari terus, kita maunya serang terus, kita maunya grinding terus. Kita mengajar selalu raja yang perlu dengan mengajar. Ada waktunya untuk berlari, ada waktu untuk mengejar sesuatu, tapi ada waktunya untuk berdiam diri dulu. Ada waktu untuk kehilangan dulu. Kalau saudara tahu, kalau kita mau lompat jauh, kita harus ambil momentum. Bagaimana cara ambil momentum? Saudara harus mundur tinggal langkah, supaya saudara bisa lompat lebih jauh. Tapi hari ini kita sering kali, saat kita lagi mau mundur, kita langsung bilang Tuhan jahat sama saya. Saat kita lagi diam, Tuhan gak sayang sama saya. Padahal nggak selalu hidup ini kita harus berlari ke sana. Dengar baik saudara, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk menyerahkan diri sama Tuhan, ada waktu untuk mengerjakan bagian. Segala sesuatu ada maksud dan tujuan. Dalam hidup ini kita nggak bisa terus selalu berlari. Ada orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia terkenal sekali luar biasa, sampai dalam tanda kutip dia jadi orang nomor 1 di dalam bidang. Dia nggak siap jadi orang nomor 2. Dia nggak siap jadi orang nomor 3. Dia akan kehilangan iman. Dan hari ini saudara, kalau saudara cuma pengen berlari terus, saudara akan ditemukan, saudara akan kecewa nanti. Karena Tuhan mengajar, ada waktunya kita berdiam diri dulu. Ada waktunya saat saudara berdoa, Tuhan kayaknya nggak buat apa-apa dalam hidup saudara. Bahkan ada waktunya saat saudara berdoa, malah ada saudara kayaknya malah mundur, malah bertolak belakang dari apa yang silakan itu tadi. Tapi ada juga saat saudara berdoa, saudara seharusnya bergerak maju. Saudara dengar baik saudara, dalam hidup ini selalu ada 3 hal. Ada waktu saudara untuk melangkah ke depan, ada waktu saudara berdiam diri, ada waktu saudara mundur satu dua. Jangan paksakan waktunya Tuhan makanya.
Jangan paksakan waktunya kita. Percaya sama waktunya Tuhan. Amin. Beberapa waktu lalu, saya ketemu sama seorang senior saya. Saya tiba-tiba mikirin orang ini. Tiba-tiba saya kepikiran sama dia. Saya pengen kasih tahu sesuatu. Tapi saya nggak enak ngomongnya, karena dia lebih tua daripada saya. Dia senior saya. Tapi dalam hati saya pengen nyampein. Orang ini juga sama kayak saya. Di tahun 2014, dia ditawarin beasiswa. Saya juga ditawarin beasiswa. Saya nggak ambil, dia ambil. Tapi anehnya, di tahun 2018, dia kan jadi pendeta. Dia nggak mau. Dia udah lulus 2018, disuruh jadi pendeta, dia bilang dia nggak mau. Sampai dia bilang begini, saya nggak mau jadi pendeta. Kalau bukan gembala sidang yang telepon saya secara langsung, saya nggak mau. Kalau bukan dia, Bapak Regi telepon, saya nggak mau. Sampai suatu ketika, Tuhan buat itu jadi. Bapak Regi telepon dia, yuk besok ikut saya, dia di tim saya. Supaya ikut bahari Sabtu dan Minggu. Iya Pak, nanti Pak, aman Pak. Tiba-tiba hilang kabar. Dia bilang nanti. Kalau ibu udah telepon, baru saya bilang iya. Benar saudara. Ibu telepon dia. Ayo dong, aku kan udah kelar S1. Ayo pelayanan. Iya Bu, baik Bu, nanti. Oh dia bilang begini lagi nih. Kalau udah ke Argo, Bonorges dia ngomong, baru saya nggak lari lagi. Benar saudara. Kita telepon sama Argo satu kali. Emang benar kamu nggak mau jadi pendeta? Kamu kan udah kelar kuliah. Kamu pelayanan cukup lama, udah belasan tahun pelayanan. Kenapa kamu nggak mau? Beralasan dan lain sebagainya, dan dia lari sampai hari ini. Suatu ketika saya lagi berdoa, saya bikin renungan tentang khotbah ini. Saya ingat sama dia, saya pengen nyampein sama dia. Tapi saya nggak enak, karena dia lebih tua daripada saya. Tapi setiap saya ketemu dia, saya pengen ngomong. Sampai kan saya bilang begini, sorry bro, bukan mau menggurui, bukan mau sok kasih tahu. Tapi bro kan ditawarin jadi pendeta ya tahun 2015. Iya. Bro tolak ya dia. Belum iya saya tolak. Tapi bro udah tanya Tuhan belum sih? Gak maksudnya udah deg-degan ya kan, tak tersinggung gitu saudara ya. Udah deg-degan gitu lawan saya saat saya ngomong begitu sama dia. Dia bilang bukan masalah hanya Tuhan sih, tapi ini masalah panggilan hidup. Saya rasa panggilan hidup saya bukan di sana. Jadi saya nggak mau deh. Bukan begitu. Panggilan hidup itu bukan tentang mood kita. Kadang apa yang kita rencanakan berbeda sama apa yang Tuhan inginkan. Jadi bukan tentang diri kita lagi, tapi tentang Tuhan. Saat saya bilang sama dia begini, mohon maaf ya, mohon izin saya lebih muda, saya lebih junior, tapi saya pengen ngomong. Oke, kalau nggak mau secara diri sendiri pribadi, tapi udah tanya Tuhan apa dulu? Dia ya begini. Enggak, saya bilang udah coba diskusi sama Tuhan. Udah tanya Tuhan belum maunya. Seringkali begini saudara. Kita bilang kita mengutamakan Tuhan nomor satu. Tapi saat ada suatu kejadian dalam hidup kita nggak tempatkan Tuhan di nomor satu. Apa artinya? Saat kita lagi menghadapi sesuatu hal, kita seringkali ambil keputusan sendiri. Kalau udah mentok, kalau udah nggak tahu kemana, kalau udah nggak tahu mau harus berbuat apa, baru cari Tuhan. Apakah itu dinamakan memprioritaskan Tuhan hari ini? Ya. Tapi Tuhan mau benar-benar apa yang kau katakan, Tuhan nomor satu, benar-benar. Apa yang saudara dengar, apa yang mau saudara lakukan, apa yang mau saudara perkatakan, tanya Tuhan, ingat Tuhan. Kita bisa salah, nikmat perasaan kita bisa salah, mood kita bisa salah. Maka kita butuh Tuhan hari ini. Siapapun kita, seberapapun hebat, seberapapun umurnya kita butuh pimpinan Tuhan kadang-kadang. Amin. Tapi hari ini saya mau sampaikan, saya bilang please bro, kali ini dengerin saya. Saya nggak berniat menggurui, tapi saya mau menyampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Saya nggak bilang untuk bilang iya sama panggilan jadi pendeta, tapi at least tanya sama Tuhan. Jangan sampai apa yang mestinya menjadi bagianmu nggak kau lakukan. Akhirnya hidupmu akan digerus sama Tuhan. Usahamu akan dibuat gagal. Apapun yang kau rencanakan di luar Tuhan akan dibuat gagal sama Tuhan. Karena Tuhan pengen rencananya dalam hidupmu tergenapi. Tapi kalau engkau nggak mau ikutin rencananya Tuhan, akan banyak kegagalan dalam hidup. Dengar baik. Percaya sama waktunya Tuhan. Saat saudara berdoa sama Tuhan, rasa-rasanya nggak ada hal yang berubah terjadi. Tetap setia sama Tuhan. Saat saudara berdoa sama Tuhan, namun keadaannya bukan maju, bukan diam, tapi mundur. Tetap percaya sama Tuhan. Tetap percaya. Kadang-kali gini saudara, saya boleh udah pemain keyboard, boleh maju ke depan.
Kadang-kali itu Tuhan mengizinkan saudara untuk melewati hal yang gak enakin buat saudara, supaya saudara tahu rasanya enak. Tidak ada terang tanpa adanya gelap. Tidak ada yang namanya kesembuhan tanpa kesakitan. Kita nggak akan pernah tahu rasanya untung kalau kita nggak pernah rugi. Makanya Tuhan mengajar bahwa kita ada waktunya untuk maju, ada waktunya untuk berdiam diri, rest, ada waktunya untuk mundur, step back, ada waktunya. Jangan paksakan waktumu dengan waktunya Tuhan, berbeda. Tapi berdoa sama Tuhan, saya ikuti kehendak. Hari ini kedewasaan seseorang dapat dinilai bagaimana cara dia berdoa sama Tuhan. Kalau saya bilang saya memprioritaskan Tuhan hari ini, tapi lihat bagaimana cara kau berdoa. Saat kau berdoa, engkau lebih banyak berbicara atau mendengar. Tuhan menciptakan kita bukan tanpa maksud dan tujuan. Kita punya dua telinga, satu mulut. Seharusnya kita bisa lebih banyak mendengar daripada berbicara. Saya mengutamakan Tuhan nomor satu dalam hidup saya. Tuhan yang paling utama dalam hidup saya. Tapi saat saya masuk kamar, saya berdoa, Tuhan, saya mau A, saya mau B, saya mau C, saya mau D. Di mana Tuhan nomor satu? Tapi kalau engkau mau menempatkan Tuhan di tempat yang nomor satu, saat kau masuk kamar, Tuhan apa yang mau kau buat dalam hidup saya hari? Saya boleh punya rencana banyak, tapi biar kehendak Tuhan yang jadi. Saya bisa salah, tapi Tuhan saya tidak bisa salah. Tuhan, apa yang mau Tuhan sampaikan ke guru saya hari ini? Apa yang mau Tuhan sampaikan, katakan sama saya hari ini? Apakah kita sedang menempatkan Tuhan di tempat yang pertama, di posisi yang utama? Dengar baik, Tuhan bukan salah satu jalan, namun Tuhan satu-satunya jalan dalam hidup kita. Amin. Jangan tunggu bentok baru cari Tuhan. Jangan tunggu buntu baru cari Tuhan. Untuk segala sesuatu ada waktu. Di ayat yang terakhir, mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Yang keempat, apa yang kita pelajari dari waktu? Percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan punya tujuan dalam segala. Dalam waktu itu selalu ada namanya kontradiksi, selalu ada sesuatu hal yang berbeda. Tadi saya sampaikan kepada Tuhan kadang-kadang mengizinkan kita merasakan rasa sakit kok, supaya saudara tahu rasanya sembuh itu bagaimana. Tuhan mengizinkan saudara kekurangan kok mungkin, supaya saudara tahu rasanya berkelimpangan dalam Tuhan. Saudara mungkin Tuhan mengizinkan saudara untuk merasakan duka cita, supaya saudara tahu rasanya sukacita yang penuh seperti apa. Kita tidak akan pernah tahu berkatnya Tuhan kalau kita tidak pernah menjalani. Saya selalu sampaikan sama jemaat Tuhan, proses, tantangan, pergumulan adalah bagian dari mujizat. Tapi pas saudara cuma mau mujizatnya, namun tidak mau prosesnya, saudara tidak bisa terima untuk mujizat Tuhan. Makanya Tuhan kadang-kadang izinkan saudara. Alkitab mencatat Tuhan tidak pernah mencobai saudara, karena Dia begitu mengasihi saudara, Dia tidak mau mencobai saudara. Namun Dia pengen punya kasih yang utuh dari saudara, makanya Dia mengizinkan. Saya belum pernah jadi orang tua, saya belum menikah, saya belum punya anak. Saya nggak tahu rasanya bagaimana, tapi saya bisa membayangkan, memvisualisasikan bagaimana rasanya orang tua didatangin anaknya saat lagi perlunya doang, saat lagi butuhnya doang. Saya belum menjadi orang tua aja, saya bisa membayangkan betapa sedihnya kalau anak datang sama kita cuma tunggu maunya doang. Orang tua pasti merindukan hal yang sama, benar-benar dikasih sama hal dengan Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ada tujuan dan maksud. Tuhan bukan Allah yang random, Tuhan bukan Allah yang absurd. Apapun yang Tuhan lakukan ada maksud dan tujuan. Saya selalu sampaikan sama jemaat Tuhan, Tuhan bisa jalan di atas air, benar ya saudara ya? Tapi nggak setiap waktu Dia berjalan di atas air. Karena mau ada kegunaannya buat apa? Tuhan bisa bangkitin orang yang mati, tapi nggak semua orang yang mati dibangkitkan sama Tuhan. Karena Tuhan melakukan segala sesuatu untuk maksud dan tujuan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Hari ini saudara, apapun yang terjadi dalam hidup dan waktu saudara, itu semua punya tujuan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Amin. Yang keempat, kita belajar dari waktu. Percaya dalam setiap musim, waktu dalam kehidupanmu, dalam setiap momentum dalam kehidupanmu, Tuhan punya rencana.
Tuhan punya rencana. Alkitab mencatat rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, namun rancangan damai sejahtera masa depan yang penuh dengan harapan. Kalau hari ini Tuhan izinkan saudara menabur dengan air mata, lakukan dengan setia. Engkau akan menuai sorak-sorai kemenangan. Amin. Saat engkau harus melewati sebuah luka, Tuhan izinkan agar engkau tahu rasanya pulih seutuhnya. It's okay. It's okay. Ada waktu untuk berhenti, ada waktu untuk bergerak, ada waktu untuk mundur sejenak. Waktu kita bukan waktunya Tuhan, tapi waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus. Kita tepuk tangan. Kami menyembah Engkau Tuhan Yesus dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kami percaya hanya kepadamu ya Tuhan Yesus. Dalam kasih dan anugerah Tuhan, kami mau ada dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang tak pernah gagal dalam hidup kami, dan terjadilah kehendak-Mu dalam hidup kami, sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Karena kami bisa salah, kami bisa gagal, namun Tuhan gak pernah gagal dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami mau menyembah Engkau di malam hari ini. Kami mau memuji Engkau di malam hari ini. Kami mau percaya padamu Tuhan di malam hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami datang di hadapan-Mu. Dengan iman saudara sama-sama di malam hari ini. Engkau Allah kami yang hidup, kami tenang sebab Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang memperhatikan kami. Engkau Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami belajar dari hari ke hari untuk terus percaya sama Tuhan. Kami mau terus belajar dari hari ke hari untuk menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Sebab hanya Kau
Tuhannya